Tapi sekarang dibalik. Kalau begitu, kalau Bapamu yang di surga tahu, apakah lalu anak-anak Tuhan tidak perlu bekerja? Perlu nggak? Perlu. Tapi ingat, cara kerjanya saudara, ini bukan kok harus seperti cara dunia ini. Banting tulang. Seluruh waktu untuk bekerja. Tapi saudara, kita akan lihat dari pernyataan ini yang pertama saudara. Bapa itu tahu keperluan kita. Katakan haleluya. Kalau Bapa itu tahu, Bapa ini akan tunjukkan buat saya dan saudara. Dan ia ini tanggung jawab atas kehidupan kita. Tadi pagi saya sambil di belakang, Tuhan tunjukkan firman Tuhan ini. Lalu Tuhan tunjukkan, ayo lari kamu ingat, akan keluarga Yakub. Siapa Yusuf itu? Yusuf ini adalah salah satu anak dari Yakub. Ia dipilih. Ia paling disayang. Kebetulan waktu itu Yusuf ini dikasih mimpi. Mimpi tentang hal-hal yang besar. Yang pertama saudara, bintang, bulan, matahari. Tapi bintang milik Yusuf ini paling besar, dan matahari, bulan, dan bintang yang lain ini tunduk dan menyembah bintangnya Yusuf. Ini diperbincangkan di tengah-tengah keluarganya. Apa yang muncul, saudara? Iri hati. Banyak sekali ketika dalam kehidupan seorang ini punya mimpi yang besar. Ditaruhkan satu harapan besar. Ini belum tentu memberikan motivasi yang positif kepada yang lain. Tapi ingat saudara, bahwa apa yang ditaruh di dalam setiap umat yang dipilih, yang paling dikasihi, apapun yang terjadi, kasih setia Tuhan itu pasti tergenapi. Ini saudara, memang dalam perjalanannya siapa Yusuf? Setelah agak gede, disuruh untuk ngirim saudara-saudaranya. Ternyata saudara-saudaranya ini enggak cocok dengan keberadaan Yusuf. Akhirnya apa yang terjadi? Satu, orang yang tidak dicocoki itu kalau bisa ites saya. Artinya matikan karakternya. Waktu itu hampir saja dibunuh. Tapi ini yang pertama. Tuhan itu tahu yang dibutuhkan. Ruben bilang, jangan. Ini adalah darah daging kita. Kan di sana ada sumur. Masukkan aja ke sumur. Artinya apa? Supaya nanti mereka ini punya cara untuk seperti apa ini bisa membuang saudaranya ini. Ini loh saudara. Belum tentu orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk dipakai sebagai seorang penolong.
ini mesti diterima dengan baik. Tetapi justru saudara di situ ia harus dilawan, harus dibenci, dan selanjutnya dikhianati. Kebetulan ada saudagar lewat, di stop. Ingat, itu mumpung ada saudagar Mesir. Jual aja. Perhatikan, apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak cocok ini? Sudah ada kebencian, sudah ada istilahnya itu tega terhadap saudaranya. Setelah dijual, orang itu mulai tertuduh. Kita kok jahat ya? Bagaimana nanti kalau kita ini ditanya oleh siapa? Oleh siapa? Ayah. Ayah itu tanda kutip sama dengan apa? Bapa. Coba katakan Bapa. Lah, yuk kita masuk sekarang. Seringkali orang ini melakukan satu kegiatan yang mungkin lepas dari kontrolnya. Tapi ketika kita mengingat, kita dengar firman Tuhan. Seperti yang terjadi pada kakak-kakak dari Yusuf ini, saudara. Kita sekarang potong domba, dagingnya kita untuk pesta, darahnya besok untuk melumuri jubah adik kita. Nanti kita bilang sama Bapa. Waktu itu ayah dari mereka ini sama kondisinya. Dia adalah manusia. Apa yang terjadi? Ketika Yakub mendengar laporan itu, dia hanya menangis dan meratap. Tetapi saudara, ketika saya dan saudara hari ini, kita ini ada di hadapan Tuhan. Bapamu ini adalah Bapa yang tahu akan keperluan hidupmu itu. Bagaimana kalau kita ini sampai berbohong? Siapa yang percaya Allah kita Allah yang Maha Tahu? Percaya Bapak Ibu? Yuk kita selami ini. Hari-hari ini saudara, banyak terjadi orang yang sesungguhnya hatinya di sini ini sangat-sangatlah jauh dari Tuhan. Bahkan mau doa saja gak bisa. Tapi sudah memutuskan dirinya, aku ini orang yang benar, aku ini orang yang dekat dengan Allah. Sedangkan mau doa aja gak bisa. Namun saudara, ketika kita melihat Yusuf, dia mulai berjalan. Ketika melewati hal itu saudara, mungkin dia sambil berjalan dengan diikat bersama dengan unta-unta saudagar itu saudara. Kira-kira bahagia atau meratap? Halo? Bahagia atau meratap? Katanya, aku ini Tuhan, saudara-saudaraku mau menyembah aku, tapi kok ternyata aku terlempar. Bukankah dalam setiap kehidupan kita, kita sering juga melewati atau ngalami, Tuhan, firman-Mu Engkau janjikan bahwa akan tetapi Bapakku, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Mana Tuhan? Sering terjadi seperti itu. Suatu saat Yusuf setelah masuk ke Mesir, kebetulan dipilih oleh seorang pegawai istana Potifar. Di sana dia mulai bekerja. Dia dipercaya dengan satu hal yang besar.
Mungkinkah itu sebuah titik terang? Seringkali dalam proses, saudara, ingat bagian pertama ini, Bapamu yang di surga itu tahu. Yusuf seneng, bahagia. Wah, mungkin ini jalan Tuhan. Kebetulan saudara, waktu itu dipercaya banyak hal. Semua kekayaan Potifar diserahkan kepada Yusuf. Karena kebetulan Yusuf waktu itu disertai dengan wibawa kuasa Allah. Bahkan hamba-hamba yang lebih dulu di sana harus tunduk kepada Yusuf. Dalam hati mungkin ia berkata, ini adalah titik terang bagiku untuk aku memulai sebuah karir yang Tuhan siapkan. Tetapi apa yang terjadi? Ujian berat, ujian besar. Ia kemudian dikhianati oleh istri Potifar itu. Dilempar kemana? Ke penjara. Bahagia, sukacita di tengah keluarga. Terlempar masuk ke dalam kegelapan, kemerosotan total. Dia harus menjadi hamba, dijual. Titik terang mulai muncul. Masuk lagi dalam kegelapan kelam. Karena harus ditahan di situ. Tetapi saudara, ingat bahwa apa yang disampaikan oleh Allah, kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah terlepas. Yusuf ditolong. Kebetulan saudara, sama-sama hamba ada di situ. Tetapi hamba yang ketemu ini adalah hamba yang dari kerajaan. Dia punya mimpi, karena Yusuf tukang mimpi juga. Hanya disampaikan, kawan, kau segera akan dilepaskan dan kembali dalam pekerjaan. Kalau kau nanti sudah mulai kembali, jangan lupakan aku ya. Pesan sederhana disampaikan. Cara Tuhan itu luar biasa. Raja Firaun punya mimpi. Akhirnya yang dipakai untuk menjelaskan adalah Yusuf. Dipanggillah ia. Karena waktu itu mengartikan sebuah mimpi bahwa Mesir itu akan mengalami kekeringan. Masa subur 7 tahun, kekeringan 7 tahun. Yang namanya raja itu saudara, nek gek lego atine oleh jawaban. Setiap kata-katanya itu harus terlaksana. Baik Yusuf, karena engkau mampu mengartikan, kamu akan kuangkat sebagai perdana menteri. Mungkin ia meniti karir di situ. Kasih hikmat. Selama masa panen di Mesir, sebagai seorang pengurus kerajaan tertinggi di situ, ia menyiapkan bagaimana sebuah kehidupan itu bisa terlaksana. Coba renungkan, 7 tahun masa kelimpahan. Bahagia enggak saudara? Tapi setelah kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Ini yang memunculkan bahagia atau kekhawatiran? Kekhawatiran. Makanya saudara, akhirnya Yusuf dikasih hikmat. Ayo selama kau ini mengalami masa kelimpahan, ayo kumpulkan, sisakan. Akhirnya
Kalau di Indonesia mungkin bulog-bulog itu dipenuhi. Itu yang dilakukan Yusuf. Kenapa itu terjadi? Yusuf megang ini. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang yang bahagia ini dalam artian bukan orang yang pongnak ponon enggak, tetapi orang yang bisa mengelola dengan baik sehingga memunculkan sebuah kedamaian. Karena apa? Harapan di dalam hatinya ini dijamin oleh Tuhan. Katakan haleluya. Lalu saudara, setelah masa kelaparan itu terjadi, ternyata bukan hanya di Mesir, tapi di seluruh wilayah. Sampai juga di tanah Kanaan di mana keluarga Yusuf, yaitu keluarga Yakub dan anak-anaknya juga mengalaminya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun mencari untuk mencukupkan itu. Baru di situ saudara, mereka dipertemukan dengan Yusuf. Ketika saya merenungkan itu saudara, karena ini setelah kita renungkan firman ini ada di dalam Kejadian 37 sampai dengan 40 sekian, sampai hampir selesai Kejadian. Di 42 itu saudara, saya tidak bisa membayangkan ya, ketika jedul ini kakak-kakaknya sambil dia takut-takut, Tuanku, kami ini orang dari Kanaan, kami orang baik-baik dan kami membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidup kami. Di situ membuktikan ia tunduk, ia menghormati, dia menyembah dulu sama Yusuf. Lalu mulailah dia ketemu, menanyakan adiknya, apakah ini seluruh keluargamu? Mulai bilang, masih ada satu adik kami, besok adikmu harus dibawa. Ini sebuah kerinduan orang yang pernah dikhianati. Saya meyakini itu mungkin dalam hati manusianya, wah ini kakak-kakakku. Tapi luar biasanya saudara, Yusuf ini bukan seorang pendendam. Yusuf ini dipenuhi dengan firman Tuhan. Dia memiliki takut akan Allah. Sehingga dalam perjalanan karirnya saudara, ketika ia ini diberi kuasa, dia tidak belok kanan, belok kiri. Mumpung tidak, dia mengambil sikap yang tepat. Ditawari satu hal yang mungkin bagi dunia, oh ini kesempatan. Yusuf pun tidak mau. Ketika ia di penjara, dikasih kepercayaan kepada kepala penjara itu, tetapi ia tidak menggunakan dan tidak menyalahgunakan haknya. Dia hanya menjalani, ini hanya tugas yang aku lakukan. Tidak pernah mengambil satu cara untuk mengambil keuntungan sendiri supaya aku ini merasa lebih, tidak. Bahkan di saat ia sudah ada di istana raja, ketika ketemu dengan orang-orang atau saudaranya yang pernah mengkhianatinya, tetapi dia ini tetap mengambil posisi yang sama. Kau ini saudaraku. Sampai akhirnya saudara, pada pertemuan kedua,
keluarganya datang kembali. Ia mulai tanya, selamatkah orang tuamu? Selamatkah semuanya? Baru ia memperkenalkan, aku ini sebenarnya Yusuf yang pernah kau jual. Saudara kembali ke sini. Hal kekhawatiran ini sering muncul, saudara. Namun satu hal yang kedua, saudara. Karena Bapak itu tahu bahwa semua itu diperlukan oleh saya dan saudara. Bahwa kehidupan piranti atau sarana hidup itu dibutuhkan oleh semua orang. Tuhan Yesus katakan, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tuhan ngasih caranya bagaimana yang harus kita kerjakan. Ayat 33 kemudian disampaikan, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Kita akan lihat, saudara, di dalam Mazmur pasal 1. Sudah ketemu, saudara? Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Orang yang mencari kerajaan Allah bukan berarti, saudara, siang, pagi, sore, malam di gereja, bukan. Bukan hanya itu. Hari-hari ini banyak, saudara, orang yang berusaha, saya ini sedang mencari kerajaan Allah. Artinya, pokoknya yang dikerjakan itu seolah-olah itu kita nih, ibadah saya bar di sini ikut ke sana, cari kemana lagi. Bahkan masih ada yang bilang, tadi saya sudah ibadah di sini, saya lanjutkan di rumah ibadah online. Kemudian saya melihat YouTube rohani, semua rohani. Tapi ingat, kemarin ketika kami mengikuti seminar yang ada di Kaloran itu, yang ikut banyak dengar, saudara. Kalau sampai kita kemudian lupa bekerja, bagaimana kita itu akan bersaksi pada dunia? Benar gak, saudara? Jadi, saudara, ketika kita melihat ini, saudara, coba kembali ke ayat 1. Tuhan mengingatkan, orang yang mencari kerajaan Allah itu adalah bagaimana kita itu bisa mendapatkan damai sejahtera kerajaan Allah itu ada dalam hidup. Caranya seperti apa? Tuhan tunjukkan di sini. Berbahagialah orang yang satu, tidak berjalan menurut apa, saudara? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak ada di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan. Hari-hari ini, saudara, orang membicarakan firman Tuhan dengan orang membicarakan orang lain lebih gampang mana? Halo? Seringkali orang itu sering tidak sadar, saudara. Kita sambil perjalanan itu,
sering tuh kita banyak orang ngobrol, tanda kutip biasanya terfokus pada seseorang, kemudian gosip enggak? Gosip enggak? Iya. Mungkin kita lagi rempon-rempon ngomong, fokus pada seseorang, gosip enggak? Ngomong, kita lagi ngumpul banyak. Kita merenungkan firman Tuhan, ngantuk enggak? Sering terjadi demikian sih. Nek gosip orang matanya bisa terbelalak, pikirannya bisa berbinar-binar karena apa? Ingin mengorek orang. Tapi ketika kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan, bagaimana untuk kita ini bisa meneliti, bisa merasakan bahwa karya Tuhan yang hebat itu sebenarnya tersedia buat saya dan saudara. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu? Apa kerajaan Allah itu? Kerajaan surga itu adalah sukacita, damai sejahtera. Amin sudah. Dan ada karya kuasa Roh Kudus. Kuasa, sukacita, damai sejahtera. Katakan amin. Ini yang membuat bahagia. Dan kita tahu sebenarnya kalau kerajaan Allah itu ada dalam hidup saya dan saudara. Di situ saudara, kita itu dibebaskan dari air mata. Kitab Wahyu katakan demikian. Jadi kita harus belajar. Supaya dalam kehidupan kita boleh ngalami. Ojo ming merasa tok. Tapi jadilah kerajaan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Artinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kesungguhan kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita. Dan kita tahu, kalau kerajaan Allah ada dalam hidup kita, saudara, yang ada dalam hati ini adalah suasana surga itu penuh dalam kehidupan kita. Kalau kita kemudian ada nasihat, tapi nasihatnya nasihat orang fasik, apa yang harus kita lakukan? Mau lakukan nasihat itu, atau kita harus berani untuk menolaknya? Kalau mungkin kita sadar bahwa kita itu berdiri di jalan orang berdosa, ayo kita terus akan menjalani langkah di situ. Tentunya kita akan menahannya. Kalau mungkin kita ini duduk di dalam kumpulan pencemooh, bagaimana kita akan menahan mulut dan menahan telinga kita? Ayat 2. Bukan itu mencari kerajaan Allah. Tetapi yang bahagia, yang mendapatkan kerajaan Allah itu adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Katakan amin. Artinya ketika kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, sambil bekerja, apa yang ada? Firman Tuhan. Katakan amin. Mungkin saudara, kembali ke tadi. Kita mulai berpikir, apa yang harus aku kerjakan besok? Firman Tuhan berbicara. Ingat, Bapamu yang di surga tahu memerlukan semua itu. Katakan amin. Mungkin ketika kita ini datang ke ladang, tadi saya katakan, ini kok buahnya kok 50%. Bagaimana kebutuhanku besok? Kalau kemarin yang 100%, ini kan kata hati sering seperti itu. Pikiran sering merana seperti itu. Tetapi ketika hati kita ini kesukaannya. Coba arti kesukaan itu lainnya apa saudara? Arti yang lain, kesukaan itu saudara. Ya? Kesenangan, apalagi hobi. Benar enggak? Siapa di sini yang hobi makan bakso? Ada enggak?
Kalau hobi makan bakso, mungkin mak klitik metu saka omah, ana ting-ting beli ndak? Beli. Misalnya kita kok kebetulan jalan-jalan sampai Ngadirjo. Wong ini kesukaan kok, mak breng itu aja mandek terus mampir berhenti ndak? Itu kesukaan. Artinya suatu hal yang difavoritkan di dalam setiap langkahnya. Yang diutamakan. Kalau hari ini dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Allah, dan merenungkan siang dan malam. Berarti saudara, firman Tuhan itu menjadi satu hal yang utama bagi hidup saya dan saudara. Amin. Sehingga saat kita akan melakukan sesuatu, kita ingat akan firman Tuhan. Tuhan, aku percaya sesuai dengan firman-Mu. Apapun yang aku lihat hari ini, Engkau tahu bahwa Engkau Bapa tahu akan semua yang aku perlukan. Katakan amin. Harus kita katakan itu. Supaya karya kuasa Tuhan itu yang melakukannya. Katakan haleluya. Memang Tuhan ingatkan di situ. Yang mau nambahin itu Tuhan, bukan jeripayamu. Ini klop. Coba perhatikan ayat 3. Orang yang kesukaannya ini, firman Tuhan, yang suka merenungkan firman Tuhan, kapan? Siang dan malam. Bahkan saya pikir kalau siang dan malam itu saudara, mungkin mimpinya aja mimpi merenungkan firman Tuhan. Katakan haleluya. Apa yang terjadi? Ia ini dibuat menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Katakan amin. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Ini kalau diumpamakan sebuah tanaman. Ditandur nang pinggir banyu. Woe tepat waktu. Godonge ora tahu alum. Ini artinya apa saudara? Pasti tanaman ini dipelihara baik-baik. Katakan haleluya. Ini untuk menunjukkan apa sih saudara? Tuhan sanggup membuatnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menarik tidak saudara? Jadi saudara, kalau kita benar-benar fokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan cara apa? Kita ini cinta pada firman Tuhan. Kesukaannya itu hanya firman Tuhan. Siapa firman itu? Allah sendiri. Yang kemudian berubah menjadi manusia, Yesus namanya. Tapi dia 100% manusia, 100% Allah. Dia yang menyatakan dirinya untuk menanggung semua dosa kita. Dan ia membuat kita yang dulunya kita ini serupa dengan dunia, artinya penuh dengan dosa. Tetapi dosanya dipakukan di kayu salib. Dan kita diberi ini hidup yang baru. Pemerintahan kerajaan Allah itu terjadi dalam hidupmu. Amin. Kita mencari kerajaan Allah, Tuhan sudah beri. Yesus sudah berikan buat kita. Sehingga dalam perjuangan hidup ini, apa yang harus kita kerjakan? Koreksi dalam hidup saya dan saudara. Jadi kalau kita tahu, di sini yang pertama, Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semua itu. Yang kedua, Tuhan tunjukkan langkahnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa langkah kita? Kamu harus memiliki kesukaan akan firman Tuhan.
dan merenungkan siang dan malam. Amin. Hasilnya kita baca bareng-bareng. Kalau semua itu kita lakukan, bagian terakhir kita baca 2-3, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Sekali lagi 2-3. Katakan haleluya. Kalau kita sudah mengambil satu langkah, Tuhan, aku ingin kembali. Aku kepingin hidupku ini penuh dengan firman-Mu. Jadikan kesukaan bagiku. Maka hari ini sekali lagi, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan pikiran kita, bukan cara kita, tapi yang menjadikan Dia, Allah sendiri, Yesus yang hadir buat kita. Dan Tuhan ingatkan. Kita kembali ke tadi. Ke dalam Matius tadi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Artinya apa? Bukan berarti ini kok justru kalau Tuhan itu menyatakan tahu akan semua itu aku perlukan, tapi kok masih ada kesusahan sendiri. Artinya apa? Kalau hari besok itu ada kesusahan sendiri, kalau kita merenungkan firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil, berarti Tuhan itu ada di pihak kita. Amin. Meskipun besok ada kesusahan sendiri, kita yakin Bapakku yang di surga tahu kalau aku memerlukan semua itu. Perkatakan itu. Besok tuh Tuhan tolong. Amin. Tapi lepaskan kekhawatiranmu. Artinya stop khawatir. Tapi percayakan hidupmu. Komitmen. Komitmen Tuhan soal hidupku, aku berserah kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan. Apa yang aku perbuat, Tuhan membuatnya berhasil. Katakan haleluya. Jadi saudara, melalui kebenaran firman hari ini, membangkitkan buat saya dan saudara, mengingatkan buat kita, yuk, jangan ukur segala sesuatu menurut pikiran. Yang kedua, stop khawatirmu. Jangan menuruti jalan pikiran, supaya kamu tidak menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan dirimu sendiri. Langkah yang ketiga, bangkitkan percaya. Saat kamu percaya, berarti komitmen. Tuhan, aku percaya, hidupku ada di dalam. Dan apa yang difirmankan ini pasti terjadi bagiku. Semua dibuatnya berhasil. Percaya Bapak Ibu, hari ini Tuhan ingin membuat kita berhasil. Jangan percaya hanya di tempat ini. Tapi sampai kita, setelah kita mendengar, sampai kita keluar dari tempat ini, pulang ke rumah, yakini bahwa kita komitmen Tuhan, aku berserah kepadamu. Amin. Sampai saya dan saudara merasakan keberhasilan yang Tuhan kerjakan itu nyata buat kita. Sehingga setiap waktu kita boleh katakan, Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Engkau Yesus. Karena Engkau yang membuat hidupku mengalami sebuah perubahan. Tinggalkan masa lalu. Pesan Tuhan hari ini, tinggalkan masa lalu. Mungkin kita berangkat hari ini, kita masih banyak hal, banyak yang dikhawatirkan, bahkan banyak yang sedang mengalami sesuatu yang ini sebuah kekhawatiran. Tapi mari hari ini kita buka hati kita, komitmen kepada Tuhan. Tuhan hadir buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus.
Makasih. Haleluya. Bapa, Kau sungguh baik bagiku. Tak tunggu perhitunganku. Satu kuasa Aku pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur semua waktu. sayang adanya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, Yesus, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih sayang-Mu, Yesus. nyata sungguh perlindungan-Mu. Percayakan hidupmu. Tak satu kuasa Kita percaya aku pisahkan bahwa kita tetap ada dalam kasih Tuhan. kasih Oleh karena itu mintalah dengan sungguh, Bapa. biar Ia mengajar kita selalu untuk menghormati Dia. Hormati-Mu, Yesus, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padaku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. saudara yang dikasih Tuhan, saat kita melantunkan pujian ini, coba kita rasakan kasih Tuhan kita, wujudnya seperti Bapa sayang pada anaknya. Ia mempersiapkan masa depan. Ia menjadi
menjadikan biji matanya. Artinya sebagai anak-anak Allah, Allah itu sebenarnya menjaga sepenuhnya, mengasihi kita. Makanya di bagian pertama, saat kita mengakui bahwa sungguh besar kasih setianya, tentunya kita akan meminta, Tuhan, ajarku untuk menghormati-Mu. Saat saya mengucapkan kata ini, saudara, Roh Kudus mengingatkan, ayo bangkit sekarang. Roh Kudus berbicara buat kita, yuk kamu berserah, komitmen. Harus komitmen kepada Tuhan. Bagaimana hidup saya dan saudara bisa menghormati Dia. Seorang anak yang menghormati orang tua, kemanapun dia pergi, dia akan menjaga pribadinya. Aku ini seorang anak, dan aku ini punya seorang bapa, aku ini punya keluarga. Aku harus menjaga hidupku. Ini cara menghormati. Hari ini kita minta, ajarku Bapa untuk bisa menghormati-Mu. Yesus. Besar sungguh kasih setiamu. Rasakan dan buka hati kita. Akui Dia, bahwa besar sungguh kasih setia Bapa buat kita. Jika hari ini berpasangan, jangan kamu khawatir akan hari besok. Aku dari kasih-Mu, Bapa, ajarku selalu menghormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, Kau mengasihiku. Engkau menjadikanku Kau Tuhan, jadikan sebagai biji mata-Mu. biji mata-Mu, Kau beri Bahkan Engkau memberikan semua apa yang ada padamu Tuhan. Yesus, terima kasih. seperti Bapa sayang anaknya. Demikian hari depan Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya. demikianlah Kau Mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Haleluya. Hari Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu Tuhan, yang terbaik bagiku. hari depan Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. sekali lagi hari depan Hari depan indah Kau beri
saudara, dan rasakan kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setianya. Ketika kita ingat seperti Bapa sayang pada anaknya, kita pernah menjadi anak. Kita semua pernah mengalami sebagai anak. Saat kita meminta, saat kita merengek apalagi, Ia memperhatikan. Bahkan seorang bapa seringkali melihat akan keberadaan anaknya, belum dia katakan saja, dia sudah menyediakan. Apalagi Bapamu yang di surga. Kalau firman hari ini mengingatkan buat kita, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau hari ini kita katakan seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, firman Tuhan menegaskan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tuhan menjadikan kita sebagai biji mata Tuhan. Ia memelihara, Ia menjaga, bahkan memberikan apa yang ada pada Dia buat kita, yaitu kasih. Hari depan Tuhan sediakan buat kita. Dan ingat, dan iman kita, rancangan-Mu Tuhan indah bagiku. Bapa, kami bersyukur. Ajari kami semua Tuhan setelah kami menerima kebenaran firman. Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah terpisah dari kami, karena Engkau yang ada bersama kami. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami supaya mampu kami menghormati-Mu. Ajari kami untuk kami menuruti perintah-Mu. Dan ajari kami Tuhan untuk punya komitmen. Kami fokus hanya kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah Engkau tabur, firman-Mu yang sudah Engkau tempatkan dalam hati kami, boleh kami renungkan siang dan malam. Dan menjadi kesukaan dan kecintaan kami. Sehingga Tuhan, kami percaya apa saja yang aku perbuat dibuat berhasil, dibuat kenyataan. Kami bukan hanya mimpi, tetapi kami orang yang mengalami. Kami bersyukur, terpujilah Engkau, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu sedang Kau kerjakan bagi hidup kami. Apapun persoalan kami, kekhawatiran kami, hari ini Tuhan sudah Engkau berhentikan. Engkau ganti dengan harapan pasti bahwa Engkau mencukupkan segala sesuatu. Engkau menjawab doa kami. Engkau menyatakan setiap janji-Mu dan menggenapi seluruh firman-Mu. Semua yang Tuhan kerjakan membuat kehidupan kami berhasil di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu dan kuasa firman-Mu tergenapi. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Saya percaya hari ini kuasa firman Allah sedang membangun kehidupan kita. Kita semua diberkati Tuhan dan dipulihkan.